Oleh karenanya para pemirsa, kita ini tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan daripada iblis serta bala tentaranya, dalam hal ini syaitan laknatullah alaihim. Kenapa? Karena memang kita tidak akan pernah sanggup untuk melawan syaitan, tidak akan pernah sanggup melawan daripada iblis jikalau hanya mengandalkan daripada diri kita sendiri. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya dari semua godaan syaitan yang terkutuk dalam kalimat yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Para pemirsa hadirin, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan yang menarik dalam kaitannya tentang sebuah keikhlasan. Apakah boleh kita membaca surat Waqiah dengan tujuan meraih dunia? Lalu kemudian, apakah hal ini tidak termasuk kategori riya? Yaitu membaca daripada surat Al-Waqiah tapi dengan tujuan mendapatkan kelancaran dunia. Permasalahan seperti ini akan menjadi satu pertanyaan di benak umat Islam atau di benak orang-orang awam. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya akan coba untuk meluruskan apa yang menjadi definisi daripada riya, ikhlas, serta tingkatannya seperti apa yang disampaikan di dalam pendapat-pendapat para ulama. Para pemirsa hadirin, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Dalam hal ini Al-Imam Al-Fudail Al-Iyad, Fudail bin Iyad maksud saya, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan seperti ini. Tarkul amali min ajlin nas riya'un, wal amalu min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu minhuma. Termaktub di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah halaman 96 dan juga 95. Apa yang beliau katakan? Fudail bin Iyad rahimahullah menyampaikan kepada kita, meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Sekali lagi saya sampaikan, meninggalkan amal karena manusia itulah yang disebut riya. Kok bisa seperti itu? Begitulah adanya para pemirsa. Umpama contoh, saya sholat dikata nggak bener. Saya sholat dikata cuman belagak doang. Sholat salah, nggak sholat salah. Udah dah, mendingan saya kagak sholat. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Itu merupakan satu contoh yang amat sederhana, ya, yang senada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Jadi kita tidak boleh, walaupun orang mengatakan apapun kepada kita, menjelekkan apapun kepada kita, tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan daripada sebuah perbuatan ibadah karena apa yang disampaikan oleh manusia. Ketika kita melakukan hal yang sedemikian rupa, berarti kita termasuk orang-orang yang riya. Lalu dilanjutkan oleh beliau, dikatakan wal amalu, dan beramal saleh min ajlin nas, untuk tujuan dilihat oleh manusia, syirkun, merupakan sebuah kesyirikan. Minimal ini merupakan syirik asghar atau syirik yang kecil. Sehingga oleh karenanya tidak boleh kita beribadah kepada Allah karena ingin dipuji oleh manusia. Umpamanya ada seorang mantu, sholat mah sholat bagus, tapi lantaran kagak ada mertuanya, sholat mah biasa aja. Namanya emang tiap hari udah begitu. Baca Fatihah ngebut, baca surat pendek ngebut pula, saudara. Emang romannya mau buru-buru, kebiasaannya begitu kan, saudara. Tahu-tahu lagi sholat maghrib umpamanya, oh ada mertua ketok pintu dari depan, saudara. Lalu kemudian yang tadinya biasa saja, dia ngebut-ngebut, berubah. Nadanya dibagus-bagusin, dikeras-kerasin. Supaya apa? Supaya mertua denger, saudara hadirin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh, tadinya mau ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bodoh amat. Kenapa? Nggak ada mertua. Dengar mertua ketok pintu biar dianggap mantu yang saleh. Dibagus-bagusin. Kata Fudail bin Iyad, model seperti ini beramal karena arah manusia atau tujuan manusia dianggap baik oleh manusia adalah merupakan syirik yang kecil. Lalu bagaimana dengan yang ikhlas? Lalu dilanjutkan oleh beliau, wal ikhlasu ayyu'afiyaka Allahu minhuma, yakni ikhlas itu kalian dihindari dari dua hal yang tadi. Ketika kita beribadah hanya karena Allah, orang mau puji, orang nggak puji, orang hina, orang tidak hina, ramainya manusia, sepihnya manusia, tidak menjadi persoalan bagi kita atau si hamba tadi, karena yang dicari adalah Allah dan juga keredoannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sekarang ini kita sebagai manusia khususnya di akhir zaman, kadang merasa menjadi pemikiran dan menjadi beban buat kita apa yang disampaikan oleh orang kepada kita. Padahal mah bagi orang yang betul-betul ikhlas, dia tidak akan pernah peduli apa kata manusia. Apalagi di zaman sosial media. Kalau dulu sih saudara hadirin para pemirsa, tetangga mungkin yang ngomongin kita karena deket. Mungkin teman sekantor yang bicarain kita. Mungkin teman sepergaulan tongkrongan kita yang ngomongin kita. Kalau di akhir zaman ini, manusia seluruh dunia bisa bully kita, saudara. Itulah kemajuan teknologi dari kurang dan lebihnya. Komentar, bikin status misalnya. Kita kemudian bikin video, bikin foto misalkan di Instagram, Facebook. Lalu kemudian juga yang sekarang lagi tren anak muda, TikTok. Waduh, itu yang namanya manusia, para netizen maha benar atas segala komentarnya, saudara. Kalau kita nggak kuat-kuat, Masya Allah, akhirnya kita kepikiran. Habis kepikiran kita sakit, tertekan dan lain sebagainya. Padahal Allah yang kita tuju. Kalau kita melakukan kebenaran dengan apa yang kita sampaikan di sosial media, umpamanya, jangan dengarkan apa kata orang. Jangan hiraukan apa yang dicaci oleh mereka. Karena Allah adalah tujuan bagi kita.